Kalau dibilang happy, waduh itu udah nggak keturungan happy-nya. Tapi kalau dibilang rasanya gimana, sampai sekarang masih nggak nyangka sih gitu. Kalau kemarin pada saat pregnancy kan pada saat hamil masih ngebayang-bayangin, oh nanti kalau anak aku pakai baju ini kayaknya lucu. Pemirsa, jodoh adalah salah satu rahasia kehidupan yang tak satu orang pun bisa mengaturnya. Dan ketika seseorang berjodoh dengan pasangannya yang berasal dari negara yang berbeda, bisa menjadi anugerah. Dan sebaliknya bisa juga menjadi petaka. Karena pernikahan antar bangsa bukan persoalan mudah. Banyak perbedaan yang harus diminimalkan, baik kultur, bahasa, makanan, dan banyak hal lainnya. Dan pemirsa Silat RCTI, inilah artis yang menikah dengan bule dan langgeng sampai sekarang. Siapa sajakah mereka? Di urutan pertama, artis yang menikah dengan bule dan langgeng sampai sekarang ditempati oleh Daniel Mananta. Menikah dengan Viola Maria, bule asal Jerman pada 2 Oktober 2011. Daniel dan Viola menggelar pernikahan yang tidak biasa, mengangkat tema Royal Wedding. Pernikahan digelar di sebuah kastel yang dibangun berabad lalu. Daniel memilih untuk tidak mengumbar kabar bahagia pernikahannya, tetapi akhirnya Daniel go public. Bahkan Daniel dan Viola napak tilas ke kastel Brookstantervals untuk mengenang 10 tahun pernikahan yang sudah mereka lalui bersama. Daniel dan Viola selalu tampil mesra, namun tak berlebihan. Pasangan ini selalu menyempatkan diri untuk quality time menikmati kebersamaan di berbagai tempat. Tak hanya ke luar negeri, jalan hanya berdua juga dilakukan Daniel dan Viola. Kota Malang yang menjadi tujuan mereka. Bermalam di sebuah camp yang berada di tengah hutan dan tak jauh dari air terjun Coban Rondo yang sangat indah pemandangannya. Jadi hari ini untuk merayakan 10 tahun pernikahan gue sama Viola, kita balik lagi ke Castle Steppenfels. Itu adalah sebuah istana yang dulu kita menikah di dalamnya 10 tahun yang lalu. Dan kali ini kita pengen kita mau ngajak anak-anak untuk ngeliat si castle tersebut. So this is very exciting. Jadi itu di jendela-jendela itu kita merayakan pernikahan kita di dalam ruangan tersebut. This ballroom up there. Yes, and we had the windows wide open. It was glorious sunshine and oh man, it was the most beautiful blue sky and a really warm day for 2nd of October. Temanya adalah Royal Wedding. Yes. Jadi kayak East meets West tapi in a royal castle gitu ya. Dan pemandangannya juga indah banget. Gue dari tadi ya kayak ngeliatin anak-anak kita main di sini, lari-lari segala kayak gitu. It's like what? Yeah, it's so amazing. surreal. It's like now we come here 10 years later with 2 kids and they're playing around in that yard here. 10 tahun yang lalu gue suka banget sama pernikahan kita. Gue bilang sama Viola, bagaimana kalau misalnya setiap 10 tahun kita ngerayain di Brookstantervels lagi gitu kan. Dan habis itu kita undang lagi teman-teman kita supaya kita bisa ngerayain pernikahan lagi. And we're going to Malang! Another episode of Journey to Love. Ya, kita udah sampai. Just listen to this. Burung-burung bernyanyi, welcoming kita ke sini. The sounds are so peaceful. Yeah, I think that's our cabin. Let's go there. Oh, it's so adorable! So cute! Wow! Oh. Amazing! Look at that!
It's the highest waterfall I've ever seen in Indonesia, actually. Yes. Kita akan doain. We're gonna bless this place, and we're gonna bless the couples and the married couples of Indonesia. Maudy Kusnaidi yang menikah dengan Eric Meyer berada di urutan berikutnya, artis yang menikah dengan bule dan langgeng sampai sekarang. Eric yang merupakan seorang CEO asal Belanda menjadi pelabuhan jiwa Maudy yang menikahinya pada 23 September 2001. Memasuki usia 22 tahun pernikahan, pasangan yang kini menetap di Pulau Dewata, Bali itu dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan, Eddie Malik Meyer. Maudy selalu memastikan semua kebutuhan sang suami terpenuhi. Sesekali Maudy memasak menu Belanda yang menjadi kesukaan sang suami. Eddie, putra sematawayang mereka, kini tumbuh semakin besar dengan ketampanan yang mempesona. Perpaduan Sunda dari sang ibu dan casing bule dari sang ayah. Perkawinan itu menyatukan dua individu yang berbeda, jadi tetap aja harus ada adaptasi satu sama lain dalam prosesnya gitu. Dari tadinya nggak kenal, pacaran, menikah, situasinya berbeda lagi. Sudah menikah punya bayi, berbeda lagi situasinya. Bayinya sudah menjadi besar, semakin remaja, menghadapi konfliknya juga semua berubah. Jadi emang kayaknya harus mengikuti perubahan-perubahan itu gitu. Hidup itu kan berubah, jadi menyesuaikan, mencari porsi yang pas di anggota keluarga itu sendiri gitu. Nggak cuman hubungannya sama suami aja, tapi ya sama anak, sama yang di sekeliling yang terdekatnya juga gitu. Sejauh ini adalah konsep besarnya saya bertanggung jawab atas semua kebutuhan suami saya selama di rumah. Sarapan, kebutuhan sehari-harinya, keperluan kalau dia mau pergi, apapun gitu ya. Nggak juga harus saya yang melakukan gitu, tapi saya memastikan semuanya berjalan dengan baik, bisa terkontrol, terhandle. Sejauh ini sih konsep besarnya itu. Kalau memang lagi ada waktu yang memang kita sepakati bersama, memang kita lagi ada waktu bareng, saya seneng masakin dia makanan Belanda karena memang dia datang dari Belanda dan makanan Belanda tuh gampang, saya bisa masak. Kalau dia mintanya rendang, saya bingung nggak bisa masaknya. Jadi seneng masakin apa yang dia suka, apa yang dia mau. Dari dulu emang saya orang yang suka kerja. Jadi tapi untung punya istri juga yang suka kerja juga. Jadi kita sama-sama sibuk. Tapi ya selama kita makanya kita pegang komitmen ketemunya malam, weekend, nggak saling. Kan yang berhak komplain cuma dia. Kalau saya nggak ada alasan untuk komplain ke dia. Tetap cantik abadi kan? Ngomong depan kamera. Memasuki urutan ketiga, artis yang menikah dengan bule dan langgeng sampai sekarang ada Indah Kalalo. Menikah dengan laki-laki asal Australia pada 18 September 2011, Indah kini memiliki 3 orang anak. Hidup ayem tentrem di sebuah desa di Bali. Kini Indah telah menjalani 12 tahun pernikahan tanpa dibumbui kabar miring. Memilih meninggalkan dunia entertain dan full menjadi ibu rumah tangga, Indah jadi memiliki banyak waktu untuk keluarga kecilnya. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama. Salah satunya adalah berlibur ke Afrika. Melihat alam yang tandus namun eksotis, Indah mengajak anak-anaknya melihat jerapah dari dekat, bahkan juga memberinya makan. Tak hanya menikmati alam dan hewan liar yang berada di Afrika,
Indah pun berinteraksi dengan masyarakat asli Afrika. Bahkan Indah mengajak anak-anaknya mengunjungi sebuah sekolah sederhana yang berada di negeri itu. Tinggal di sebuah villa yang sangat luas dan dikelilingi sungai, Indah bagaikan tinggal di sebuah pulau pribadi. Saat Jessica Iskandar bertamu ke tempat Indah, dia mengaku harus siap-siap kesasar karena begitu luasnya rumah tersebut. Indah pun mengajak Jedar home touring. Dia memperlihatkan bagian-bagian rumahnya yang mengusung konsep etnik tropikal. Meski bergaya etnik, rumah Indah dilengkapi dengan fasilitas modern. Jedar sampai terkagum-kagum melihat kulkas berukuran raksasa yang berada di dapur yang juga berfungsi sebagai televisi. Puas berkeliling di dalam rumah, Indah mengajak ke pekarangan dalam. Ada sebuah kolam renang besar, kamar-kamar yang berfungsi sebagai guest house jika teman-temannya berkunjung dan menginap di tempatnya. Welcome to Africa. Yeah. Yay! Where are we? No, Giraffe Center, not Jurassic Park. Hey. Wow, you're so tall. Anak-anak pada ngasih makanan, saya juga sempat dikecup sama si jerapahnya. And then buat ngasih makanan jerapah kan tinggi banget tuh. We have to go to on the second floor of a building biar sama tinggi kita selevel sama si jerapah dan bisa ngasih makan jerapah dengan mudahnya. Tapi nggak usah khawatir juga kalau kamu nggak berani, mereka bisa nyontoin dulu kok ke kamu gimana caranya. After 6 hours drive aja, Amboseli, perkemahannya yang kita tinggalin namanya Kibo Amboseli Camp Park, which is we stay in a beautiful lodge camp gitu, tapi apa ya, glamping lah istilahnya. Bentuknya kayak camp, tapi ada kamar-kamarnya ada banyak. Terus wah, anak-anak langsung wah, this is my bed, this is my bed. Seru banget kita nginep di sana. Kita juga visit their school, di mana mereka belajar bahasa Inggris, di mana mereka belajar punya sekolahan, dan di situ ngeliat anak-anaknya, oh my god, my tears almost, aduh nggak kebendung deh. Dengan kehidupan yang seperti itu, mereka tetap bisa happy, nyanyiin lagu tradisional Afrika for us, singing and then dancing, welcoming us so happy. Oh my god. Konsep rumahnya aku lebih kayak etnik ya. Etnik, kayak tropical, etnik, terus mix ethnicities. Jadi setiap kamar itu nanti aku tunjukin ya. Ada masing-masing tribes. Tribal juga. Jadi misalnya di kamarku tuh nanti temanya African. Ini kakak biasanya masak di sini? Ini biasanya masak di sini nih si Bu Kori. Ini kakak masak apa hobinya? Oh, masak Halo, yang Bu. pedes-pedes. Sambal nih, mau masak sambal. Oh, balado. Ini sambal. Sambal. Oh, ini mau bikin ayam woku ya? Oh, ayam woku. Woku itu masakan Manado. Apa namanya, resepnya diturunkan dari ibuku yang almarhum, udah almarhum. Ini kak, kok Ya. di kulkas ada TV-nya? Iya, ini bisa buat lihat resep-resep. canggih ya. Bisa nonton kamu juga nih, ada Oh iya, ada YouTube. YouTube. Ada YouTube, ada buat dengerin lagu-lagu segala Oh, macam, ada jadi kakak internetnya. kalau masak sambil nonton resep di sini? Bisa, iya bisa nonton resep, terus ada Canggih daily ya. tips, ada menu-menu juga bisa. Seru deh pokoknya. Ini ruangan adalah ya ruangan santai-santai. Biasanya kita suka karaoke di sini, atau enggak kalau pas lagi musim bola, nonton bola, Seru ya. sport, nonton sport di sini, nyanyi-nyanyi di sini. Terus udah gitu ini masuk ke sini ya masih ruang santai-santai. Biasanya suka baca buku sama anak-anak di sini, leye-leye. Enak loh. Terus ada tamannya juga, anak-anak bisa main bola. Kak Indah, ini kolam berenangnya gede banget. Siapa yang suka berenang, Kak? Anak-anak doyan Semuanya ya. banget berenang di sini. Terus bisa lompat tuh dari atas sana.
Siapa yang lompat, Kak? Tuh, I did. Perak. Semuanya. Wow. Anak-anak doyan lompat. I did a backflip off of that. Back? I did a quadruple flip. Be careful. Ini India. Ini India Room. Indian room, iya. Kostumnya Kakak ada kan? Dari India. Kalau gitu Papa Justin masuk. Oh, langsung. I'm ready. Nehi. Oh, ada bioskop, guys. Bioskop tapi cuman kayak layar tancap doang. Wih, seru banget. Oh, jadi nanti dia ininya ke situ ya, Kak? Projectionnya ke sana. Ini aku kan capek ya muterin rumah Kainda. Sama aku Sumpah juga aku capek. Ini Kainda, vlognya keburu habis. makanya ini sehari Kainda pernah nggak sih muterin rumahnya begini? Sering. Pasti kalau nggak syuting nggak muter ya? Aduh, kayaknya ini baru kamu sekali aku ajak muter sampai atas ini. Ini pun belum selesai. Lanjut View-nya lagi. kolam berenang, taman Sama ada pohon-pohon. Di sini aku biasanya kalau sore sunset atau enggak pagi banget enak yoga di sini. Oh iya. enak Iya, di banget. sini yoga, aku pasang mat-mat. Sekarang lagi tinggal di Bali kan, ada lahannya banyak, kegiatan untuk outdoornya juga ada gitu. Jadi ya anak-anakku juga jadi senang kegiatan di luar, terus udah gitu macam-macam binatang gitu. Kalau aku sih lebih senang bisa quality time sama keluargaku, terus udah gitu menurutku ya kalau bisa golden years anak-anakku sampai ya 5 tahun ya mungkin sampai 10 tahun aku bisa mendampingi mereka di masa kecilnya, kenapa enggak gitu. Dan Gracia Indri berada di urutan pamungkas artis yang menikah dengan bule dan langgeng sampai sekarang. Gracia Indri menikah dengan Jeffrey Slichpan di Belanda pada 2021 lalu. Kabar pernikahannya cukup mengejutkan publik, lantaran sebelumnya tak terdengar kabar kedekatan Gracia dengan Jeffrey. Gracia yang kini telah dikaruniai seorang putri tengah menjalani fase kehidupan baru. Menjadi full mom pun dipilih Gracia dengan kesadaran penuh. Dia tengah menikmati tumbuh kembang anak tercintanya dan tak ingin satu detik pun melewati masa pertumbuhannya. Kalau dibilang happy, waduh itu udah nggak keturungan happy-nya. Tapi kalau dibilang rasanya gimana, sampai sekarang masih nggak nyangka sih gitu. Kalau kemarin pada saat pregnancy kan pada saat hamil masih ngebayang-bayangin, oh nanti kalau anak aku pakai baju ini kayaknya lucu. Kalau nanti dia tidur di bed itu kayaknya lucu. Kalau kan itu masih ngebayang-ngebayangin gitu ya, masih menghayal-hayal gitu. Suka ngobrol sama suami kalau lagi di tempat tidur tuh kayak, iya nanti kita lihat dia ada di situ. Dan sekarang bener-bener ada tuh kayak, ini bener gak sih gitu, gendong gitu kayak bener gak sih gitu. Aku sama suami sama Jeffrey suka kadang-kadang kayak ini hidup kita udah berubah banget loh gitu, yang tadinya cuma berdua sekarang denger tangisan bayi aja kayak kayak udah alert gitu lah, ini kenapa ya gitu. Bahagia, kalau bilang bahagia mau bahagia banget. Jadi Nova lahir di 38 minggu 6 hari di hari Senin tanggal 14 November 2022 jam 7.39 pagi. Kebetulan lahirannya normal dan kalau misalnya ditanya proses seperti apa tuh kayak aku tuh kalau sekarang flashback tuh kayak Nova tuh kayak nggak pernah nyusahin aku banget gitu selama kehamilan, nggak pernah punya keluhan apa-apa gitu kan ya. Karena Nova itu di Latin itu artinya yang baru, yang pertama. Ini kan bener-bener yang baru dan pertama di keluarga aku dan ibuku. Jadi bener-bener pendatang baru, newcomer gitu. Aku nikah 20 November ya kan. Jadi kita mikirnya oh ini deket banget sama pernikahan kita gitu. Ternyata anakku lahir 14 November ya, masih bulan-bulan November lah. Jadi ini kado luar biasa banget. Kado luar biasa buat hari pernikahan, buat Natal, tahun baru, ulang tahun aku nanti. Jadi kayak benar-benar amazed gitu.